beraktivitas seperti biasa begitu. Nah, hari ini merupakan pertemuan ke berapa nih, Median? Ke-10 ya? Ingatkah teman-teman pertemuan ke berapa? Iya, 10 ya sepertinya ya. Hmm, iya, setelah UTS kita baru ketemu kemarin kan, lalu hari ini ya. Oke, berarti ini pertemuan ke-10. Tadinya saya mau minta tolong apa perkuliahannya luring ya, tapi setelah kemarin apa Median juga menyampaikan jadwalnya daring, kemudian minggu ini tuh banyak sekali deadline ya dosen-dosen, kalau teman-teman paham atau tahu gitu. Jadi besok sampai hari Kamis kami ada kegiatan workshop itu di luar kampus juga, walaupun ada beberapa dosen yang pulang duluan nanti gitu ya. Jadi tidak semuanya full di sana gitu, tapi ya itu juga banyak yang dipersiapkan sehingga oke lah daring saja gitu daripada saya bilang luring ternyata hari ini saya berhalangan lagi gitu ya. Jadi saya biar amannya daring saja. Kebetulan juga materinya kita materi apa masih seperti minggu lalu, tetapi apa untuk parameter yang berbeda gitu ya. Jadi kita masih meneruskan materi yang kemarin dengan sub pokok bahasan yang sama yaitu pendugaan parameter. Ya, kemarin saya maksudnya mau memberikan soal latihan tetapi saya tahan ya, saya gabungkan saja dengan materi hari ini begitu. Jadi nanti dibuat tugas kelompok saja dengan kelompok yang sebelumnya. Kalau mau dirubah lagi boleh nanti saya acak lagi kelompoknya. Ya, kalau mau sama silakan nanti tinggal disepakati saja mau dirubah atau tidak begitu ya anggota kelompoknya. Oke, saya share screen dulu teman-teman. Ini ada perkuliahan luring ya sekarang di kampus, teman-teman. Tidak ada? Yang lagi di kampus ngapain nih? Main? Lagi apa? Lagi jualan, Bu. Oh ya ampun. Nggak bisa online jualannya. Kayak lebih besar ongkirnya ya. Sebetulnya lebih besar ongkir. Oke. Baik, dimanapun kalian ya, semoga tetap bisa fokus untuk hari ini. Baik, saya share dulu. Oke. Ups. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini internetnya semoga lancar ya. Nanti seperti biasa kalau suaranya mulai hilang atau nge-lag ya atau terputus-putus, mohon disampaikan. Oke, kita review dulu ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari arti dari penduga salang ya, yang mana dia bentuk penduga parameternya itu berupa interval, bukan hanya satu nilai atau bukan penduga titik gitu ya. Dan parameter dalam statistika itu banyak sekali sebetulnya ya, tapi yang kita pelajari hanya untuk rata-rata, sorry, proporsi, rata-rata, ragam dan juga simpangan baku begitu ya. Apa yang membedakan parameter dengan penduganya? Ingat notasinya ya. Jadi mu kemudian pi, sigma, sigma kuadrat, notasi-notasi yang seperti notasi Greek gitu ya, tipenya itu biasanya disebut sebagai parameter. Sedangkan alfabet seperti biasa penduga parameter. Nah, istilah penduga parameter itu ada yang menyebutkannya sebagai statistik ya. Itu sama artinya adalah penduga parameter. Jadi statistik atau penduga parameter miliknya sampel ya, sedangkan parameter itu miliknya populasi. Mengapa dilakukan pendugaan parameter? Karena tidak selalu nilai parameter itu kita ketahui ya. Dari suatu populasi yang besar ya, seringkali kita tidak bisa langsung memperoleh informasi numeriknya karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM untuk mengambil data seluruh anggota populasi. Kalau populasinya hanya se-RT atau sekomplek kalian, kalian masih bisa menjangkaunya. Dan kita tidak perlu melakukan pendugaan parameter. Karena seluruh datanya atau seluruh anggota populasinya sudah kita ambil datanya. Bisa dipahami ya? Jadi mengapa dilakukan pendugaan parameter? Ya karena kita tidak bisa menjangkau data seluruh anggota populasi. Begitu.
Nah, ingat bahwa sebetulnya ide dari selang kepercayaan itu adalah nilai penduga titik plus minus dari margin of error-nya. Ya, jadi kalau misalnya di sebelum UTS kita sudah belajar X bar, nah X bar itu penduga titik. Ketika kita ingin mencari nilai rata-rata, ya hanya satu yang kita peroleh dari sampel, itu X bar. Baru nanti plus minus si margin error-nya tersebut. Jadi ini adalah ide umum dari bentuk selang kepercayaan. Baik untuk proporsi, baik untuk simpangan baku, dan nanti kita pelajari juga untuk ragam, teman-teman. Ya. Dan ingat bahwa salah satu kelebihan dari penggunaan selang kepercayaan adalah kita bisa menyertakan derajat kepercayaan dari selang kepercayaan yang diperoleh. Jadi kita bisa mengatur sebetulnya nanti derajat kepercayaan kita itu berapa persen dari selang yang dibuat atau selang yang diperoleh. Nah, itu kelebihannya dibandingkan kita hanya memperoleh penduga titik atau hanya satu penduga, ya. Selang kepercayaan yang baik adalah yang derajat kepercayaannya tinggi, namun selangnya panjangnya itu pendek, ya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah selang kepercayaannya itu yang paling minimum, begitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemarin kita sudah membahas untuk yang nilai tengah, ya. Sekali lagi karena kita berbicara rata-rata, ya, jadi ada kaitannya dengan distribusi normal. Karena distribusi normal itu parameternya ada dua, ada rata-rata dan sigma atau sigma kuadrat, sehingga ketika kita ingin menduga nilai tengah, kita harus sesuaikan dulu kondisinya di lapangan. Apakah simpangan baku dari populasinya diketahui atau tidak diketahui. Nah, selanjutnya tinggal menentukan margin of error-nya saja. Nanti pakai Z atau pakai T. Kalau pakai Z, berarti di sininya nilai sigma atau simpangan baku populasi ini harus diketahui, ya. Dan kalau tidak diketahui, berarti sigmanya diganti atau diduga oleh simpangan baku dari sampel. Nah, ini kuncinya saya mau review lagi dengan cepat aja ya, teman-teman. Nanti lihat dulu kalau mau menduga nilai rata-rata begitu ya, apakah sigmanya diketahui? Jika ya diketahui, pertanyaan berikutnya adalah apakah populasinya berdistribusi normal? Oke, jadi kalau sigmanya diketahui, populasinya itu sudah normal, maka langsung gunakan distribusi normal atau tabel Z, ya. Tetapi misalnya sigmanya diketahui, tapi distribusi populasinya itu bukan distribusi normal. Cek banyak sampelnya. Kalau dia banyak sampelnya lebih dari 30, pakai tetap Z gitu ya. Tapi kalau kurang dari 30 jangan gunakan Z maupun T. Nah, kemudian bagaimana kalau simpangan bakunya tidak diketahui? Cek kembali ya populasinya berdistribusi normal atau tidak. Kalau ya berarti langsung pakai tabel T. Tetapi kalau misalnya sudah tidak diketahui sigmanya, populasinya juga tidak berdistribusi normal, dan jumlah sampelnya itu lebih dari 30, maka masih boleh pakai T. Ya, tetapi kalau kurang dari 30 sampelnya tidak bisa gunakan T ataupun si Z. Ya, jadi kuncinya di sini aja ya kalau menduga nilai rata-rata. Alhamdulillah. Untuk menduga nilai parameter nilai tengah, nah kalian gunakan si flowchart ini saja. Kalau masih bingung pakai Z atau pakai T-nya. Bagaimana Bu kita bisa tahu sigmanya itu diketahui gitu ya, atau simpangan baku diketahui? Kalian harus bisa mengidentifikasi dari soal gitu ya. Apakah ada kalimat gitu ya mengenai simpangan baku dari populasinya gitu. Kalau hanya memberikan informasi mengenai sampel saja ya berarti tidak diketahui. Seperti itu ya. Jangan keliru nanti mengidentifikasi apakah sigmanya itu diketahui atau tidak begitu. Semuanya pasti ada informasinya di dalam soal, teman-teman. Nah, kemudian kemarin juga kita belajar untuk parameter yang proporsi ya. Nah, seperti ini. Proporsi itu relatif jauh lebih mudah karena dia hanya satu rumus lah, simpelnya begitu ya. Dia pakai Z dan teman-teman harus bisa mendefinisikan tadi kejadian suksesnya apa gitu ya. Kejadian suksesnya itu apa? Nanti cari peluang kejadian suksesnya itu, baru tinggal buat si selang kepercayaannya. Ingat, yang menjadi X atau yang kejadian sukses itu adalah yang menjadi perhatian pada soal.
Jadi kalau proporsi lihat dulu pertanyaan ujungnya itu dia mintanya menduga kondisi apa gitu ya, atau menduga proporsi apa. Berarti nanti yang menjadi X-nya itu adalah sesuai dengan pertanyaannya itu, yang menjadi keberhasilan fokusnya begitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke parameter yang ketiga ya. Parameter selanjutnya kan kita coba lihat proses pendugaannya itu adalah ragam atau varians ya teman-teman. Nah kalau kita ingin tahu penduga titiknya ya, nilai sebagai penduga ragam populasi kan sigma kuadrat ya. Berarti statistiknya itu adalah S kuadrat atau ragam sampel. Nah, dia merupakan penduga titik bagi sigma kuadrat. Bagaimana cara memperoleh S kuadrat? Pakai rumus yang sudah teman-teman pelajari sebelum UTS. Ya, rumus tersebut itu untuk mencari nilai ragam dari sampel. Nah, ini penduga titiknya S kuadrat. Kalau kita mau mencari penduga selangnya bagi ragam, ya berarti nanti kita buat selang kepercayaan bagi si sigma kuadrat. Nah, teman-teman, kalau misalnya di rata-rata itu kan penduga titiknya adalah X bar ya, rata-rata itu. Nah, X bar itu distribusi peluangnya ya atau sebaran peluangnya itu masih normal ya, sehingga di sana rumus margin of error-nya menggunakan Z alpha per 2 sigma per akar N. Nah, kalau si sigma kuadrat ini statistiknya adalah S kuadrat. Nah, S kuadrat ini sebaran penarikan contohnya itu adalah distribusi namanya chi kuadrat ya atau chi-square bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau saya ya udah sebut yang simpel aja chi kuadrat. Ya, lihat di sini simbolnya seperti ini. Seperti huruf X besar ya, salah satunya garis lurus, yang bentuk satunya agak melengkung begitu. Ini satu kesatuan chi kuadrat. Ya, jadi tidak ada chi saja gitu, tidak ada. Ya, kalau ragam misalnya sigma kuadrat, ada sigmanya, akar dari sigma kuadrat ya. Tapi kalau chi kuadrat ini satu kesatuan. Jadi tidak ada chi saja ya. Jadi jangan nanti mencoba untuk mendefinisikan bahwa ini chi kuadrat maka ada chi gitu, akar dari ini tidak. Oke. Jadi ini adalah chi kuadrat atau chi square. Rumusnya adalah n-1 dikali s kuadrat, ini ragam sampel, dibagi sigma kuadrat. Nah, si chi kuadrat ini nanti ada tabelnya lagi. Ya, ada tabel lagi dan dia juga punya derajat bebas. Derajat bebasnya adalah N dikurangi 1. Banyaknya sampel dikurang 1. Nah, ada yang perlu teman-teman pahami karena dari kemarin kita berbicara distribusi normal, distribusi T ya, T student. Kenapa? Keduanya similar, mirip. Bentuk sebarannya itu simetris gitu ya, seperti lonceng. Luas kiri sama dengan luas kanan. Titik tengahnya itu adalah sama dengan 0. Walaupun di sebaran T ada yang namanya derajat bebas. Kemarin kita sudah lihat ya, ada derajat bebas. Nah, Chi kuadrat ini karakteristiknya beda jauh, nggak jauh banget, tetapi beda gitu ya dengan si sebaran normal dan juga si sebaran T. Jadi dia bentuknya nggak simetris teman-teman ya, tetap kurvanya mirip normal, tetapi dia tidak simetris. Artinya apa? Luas kiri dan luas kanannya itu tidak sama. Oke, dan semakin besar derajat bebasnya ini, maka barulah sebaran tersebut akan semakin simetris. Kemudian yang kedua, kemarin kita lihat bahwa sebaran Z atau sebaran normal baku dan T student itu memuat nilai negatif. Ya, jadi negatif ada, positif pun ada. Nah, di chi kuadrat titik kritisnya gitu ya, itu nilainya tidak pernah negatif, jadi lebih besar dari 0. Itulah kenapa dia juga tidak simetris gitu ya. Tidak seperti normal begitu. Jadi dia tidak pernah negatif. Nah, setiap derajat bebasnya itu berbeda, nanti bentuk kurvanya juga dia akan berbeda gitu. Tetapi ketika derajat bebasnya semakin besar tadi ya, dia akan semakin simetrik, artinya dia akan semakin mirip dengan sebaran normal. Nah, satu perbedaan yang sangat penting adalah
karena si kuadrat ini tidak simetris antara luas kiri dan luas kanannya, berarti nanti untuk membuat selang kepercayaannya, kita nggak bisa bentuk seperti sebelumnya, seperti ini, bagi dua, seperti ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena bentuk kurvanya dia, nanti si chi-square itu tidak simetris seperti ini. Jadi seperti ada ekornya sebelah kanan. Dia agak lebih gemuk sebelah kiri. Datanya berkumpulnya agak lebih ke kiri. Begitu ya. Jadi artinya apa? Tetap cari batas kiri dan batas kanannya begitu, tapi dengan luas daerahnya yang berbeda. Pun tetap sama-sama aja salah satu gitu ya di tabel tadi dan di tabel Z begitu. Jadi nanti sisi yang kiri pasti akan sama dengan sisi yang kanan nilai titik kritisnya. Tapi kalau di chi-square ya, yang kiri sendiri, yang kanan sendiri. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini ya bentuknya. Lihat dia nilainya positif semua, sehingga dia berada, kurvanya itu berada di sebelah kanan 0 gitu ya. Nah, kemudian misalnya ya, kita punya data sampelnya itu sebanyak 10, maka derajat bebasnya adalah 9. Kemudian kita mau membuat selang kepercayaan 95%, ya kan? 95%. Sehingga tetap luas yang di arsir sebelah kirinya itu adalah 5% dibagi 2. 95% itu kan kemarin 1 dikurang alfa ya, teman-teman, 0,95. Ya. Jadi kalau kalian ingat, jadi SK 1 dikurang alfa persen, ya di gambar ini ya, itu kan sama dengan 0,95. Taunya dari mana, Bu? Nah, ini sisanya nih. Ya, 0,025 kali 2. Berarti alfanya itu adalah 0,05. Ini adalah alfa per 2. Ini juga alfa per 2. Ya, nah gambarnya tidak simetris, jadi kita nggak boleh ambil salah satu terus samakan ke sisi kanannya. Sehingga kalau kalian lihat di buku Maria F. Triola ini, dia memberikan indeks L dan R. L itu apa? L itu left, ya, sebelah kiri, dan R itu adalah right, ya, sebelah kanan. Ini adalah tabel kuadratnya, ya. Jadi nanti ya di tabel C kuadrat itu lihatnya adalah sebelah kanan, teman-teman. Luas sebelah kanan. Pokoknya fokus luas sebelah kanan. Nih lihat. Area to the right of this critical value. Ya, jadi luas yang sebelah kanan dari titik kritisnya. Ini nilai luasnya ya, besaran luasnya yang diarsir tadi. Kemudian ini adalah derajat bebasnya. Itu adalah N dikurang 1. Nah, sekarang coba kita lihat yang sebelumnya. Ingat luas sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau cari yang sebelah kiri dulu, titik kritis, ini namanya titik kritis ya. Titik kritis sebelah kiri, berarti luas sebelah kanannya berapa dia? 0,975. Oke, betul. 0,975. Karena yang diarsir warna merah, ini adalah 0,025. Jadi luas sebelah kanannya itu dari sini sampai ujung, teman-teman. Berarti 1 dikurangi 0,025, yaitu 0,975. Sekarang kita lihat ya. 0,0975 dan derajat bebasnya adalah 9. 9 di sini ya, 0,975 adalah ini. Nah, 2,7. Oke, berarti titik kritis atau ya titik kritis sebelah kirinya itu adalah 2,7. Itulah kenapa nilai 2,7. Nah, yang untuk sebelah kanan, luas sebelah kanannya berapa dari titik kritis kanan ini? Tentu 0,025. Ya, sangat jelas di sana. Berarti tinggal lihat yang 0,025. Berarti yang ini. Ya. 9-nya tetap, yang kolomnya yang ini, yaitu 19,023. 19,023. Nah, ini ya 19,023. Jadi 2 kali nyarinya, kiri dan kanan. Kalau normal sama T kan kemarin 1 aja, teman-teman ya, karena dia simetris.
Nah, kalau sudah diperoleh nilainya, baru kita masukkan ke rumus soal kepercayaan. Nah, lihat bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, theta topi plus minus error gitu kan? Plus minus error aja langsung. Nah, kalau di C kuadrat tidak bisa seperti itu. Jadi caranya adalah N kurang 1 dikali S kuadrat dibagi C kuadrat alfa per 2. Nah, alfa per 2 itu yang ini teman-teman, luasnya 0,025 kan? Atau ini adalah C kuadrat yang sebelah kanan. Nah, kalian tulisnya gitu aja. Ini C kuadrat sebelah kanan. Sedangkan yang ini C kuadrat 1 min alfa per 2 yang luasnya 1 dikurang alfa per 2. Dalam hal ini yang luasnya 0,975 berarti kan titiknya punya si ini. Berarti ini adalah yang kiri. Gitu ya. Nanti selesaikan persamaan ini, pertidaksamaan ini begitu ya. S kuadrat masukkan dari data yang ada ragam sampel, ini juga ambil ragam sampel, tinggal bagi dengan nilai tabelnya masing-masing. Dapatlah si sigma kuadrat. Begitu. Nanti ada batas kirinya berapa, batas kanannya berapa. Nah, yang ini kalian abaikan saja karena ini untuk kondisi ketika ada dua populasi ya. Kita fokusnya di satu populasi saja. Berarti yang atas saja ini rumusnya. Bisa dipahami untuk ide dari pendugaan ragam? Sejauh ini atau ada yang ingin tanyakan dulu silakan. Insya Allah bisa. Mau ditanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Aman sejauh ini? Kalau kecepatan bilang ya. Kalau bingung, boleh tanya teman-teman. Jangan sampai kesempatannya habis nanti nggak bisa nanya lagi. Aman berarti ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tidak akan memaksa ya. Berarti tandanya kalian sudah paham. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menduga simpangan baku, Bu, gitu ya. Karena kan dia merupakan akar dari ragam. Ya sudah, akarkan saja. Tuh, jawabannya sesimpel itu ya. Jadi kalau kalian mau cari penduga bagi simpangan baku, ya tinggal akarkan saja dari semuanya. Sehingga kalau dibuat rumus itu menjadi sigma berada di antara min 1 S kuadrat per C kuadrat left gitu ya. Ini akar. Nah, gitu. Nah, ya. Tapi kalian nanti jangan tulis left right gini ya. Baiknya secara detail dia itu berapa. Kalau misalnya tadi alfa per 2 0,05 ya sudah L-nya ganti. Sini 0,025. Ini adalah 0,975. Seperti itu. Saya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Oke, terima kasih Fitra sudah konfirmasi, sudah bisa dipahami Bu katanya. Oke. Nah, ini juga ada tabel F ya, tapi kita belum sampai sana karena kita tidak melihat dua populasi. F mirip dengan chi-square ya bentuknya. Nah, ya, ini ada soal nomor 1, tapi harus berhitung ya. Ini mencari simpangan bakunya, kita coba cari di buku Marie F. Triola saja sebentar. Saya stop share dulu. Ya, dari yang sederhana dulu begitu soalnya. Hmm. Saya kayaknya tadi salah deh. Yang sebelah kanan itu yang 0,025 ya. Sebentar, sebentar. Iya, saya tadi ngasih simbolnya terbalik, teman-teman. Kan kalian nggak fokus kan? Ini yang alfa per 2 ini kanan apa kiri? Kanan deh, benar. Astagfirullahaladzim. Yang salah yang mana saya?
Yang rumus sigmanya tuh. Nih, kalian mah. Paham nggak? Hmm? Tinggal akarkan saja ini ya. Jadi alfa per 2 itu yang R ya, yang right, yang kanan. Nah, ini sebelah kiri. Karena kalian biasanya langsung nggak ngoreksi lagi, ntar nyatet terus bilang, iya, soalnya saya lihat dari PPT-nya Bu Kori menuliskan yang ini left, yang ini right misalnya. Nah, itu gitu kan biasanya kalian. Coba sebentar ya. Kita lihat soalnya dulu. Sudah muncul buku Mari F. Triolanya atau baca proses. Ibu maaf, boleh Ibu memastikan nggak ya? Iya, tadi yang Kan? jadi tadi tuh yang X kiri tuh yang eh, yang satu dikurang itu kanan nggak? Satu ditambah salah, satu dikurang alfa per dua yang sebelah kiri kan Bu, itu yang bagian kiri. Mm-mm. Nah kalau yang X sebelah kanan berarti kan yang alfa per dua sebelah kanan doang kan ya Bu? Iya, betul. Ya, betul. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi, nih kita lihat gambarnya ya. Ini sama yang tadi ya. Coba dilihatin di sini. Jadi yang sebelah kanan itu luasnya pasti lebih kecil, teman-teman. Ya, luasnya lebih kecil. Ya, karena ini udah karena kalau tabel C kuadrat ya atau grafiknya itu menghitung luas sebelah kanan titik kritis. Jadi kalau udah sebelah kanan pasti sebelah kanannya udah lebih sempit dibandingkan dengan nilai yang ini gitu. Makanya ini C kuadrat alfa per 2. Nah, yang ini yang sebelah kiri berarti kan luas kanannya ini jauh lebih besar ya kan. Nah, ini dia 1 dikurangi alfa per 2. Betul ini ya. Yang ini alfa per 2, ini 1 dikurang alfa per 2. Kemudian kita lihat coba contoh soalnya. Nah, ini rumusnya kalau kalian mau lebih detail di buku Mario of Triola ya. Jadi betul sebelah sini R, sebelah sini L. Begitu, ini untuk ragam ya, menduga ragam atau varians populasi. Untuk yang bawah ini untuk menduga simpangan baku dari populasi ya, sehingga tinggal ditambahkan akar kuadrat saja begitu. Nah, sigmanya di tengah. Oke. Ini juga data. Ini ya, data apa? Raw data. Kita coba lihat. Oke, misalnya ya soal nomor 9. Oke, kita diminta untuk mencari confidence interval atau angka percayaan bagi standar deviation ya, sigma simpangan baku bagi populasi. Begitu. Oke, oke. Ya, jadi di sini kita punya data scores dari siswa begitu atau mahasiswa ini mungkin ya. Kita diminta untuk mencari selangkah percayaan 95% bagi skor tersebut. Ya, selangkah kepercayaan bagi si simpangan bakunya. Diketahui di sini banyaknya sampelnya adalah 30, jadi 30 mahasiswa diambil nilai skornya begitu ya. Lalu rata-ratanya itu adalah 1533 dan simpangan baku sampelnya itu adalah 333. Nah, kalau ini sangat clear bahwa ini adalah simpangan baku sampel gitu ya. Ini adalah rata-rata sampel. Oke, nah S ini sebetulnya ada penduga titik ya. S ini penduga titik bagi populasi yaitu si simpangan baku sampelnya itu. Oke, berarti sekarang kita coba cari mana zoomnya nih. Mana sih whiteboardnya? Coba. Oke, ya kita tulis ulang di sini. Aduh, semoga nggak error. Oke.
Oke ya, jadi salah. Diketahui, boleh nggak kalian nggak coret-coret? Ini saya pusing ini, kalian kursornya gerak semua. Kalian boleh mengerjakan soal di situ ya. Yahya, siapa nih yang coret? Wah, tulisan saya dicoret. Bagus ya. Tolong kondusif ya. Saya dulu bagian saya. Tadi N-nya sama dengan 30. Kemudian X barnya itu adalah 533 percayaan 95%. Jadi selangkah percayaan 95%.